Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Mas'al ula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula qala ba'duhum laisa lil 'asi ay ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wahtajju bil ayati wal ma'qul. Orang yang ahli maksiat seperti saya gak usah ikut amar nahi munkar. Paham enggak? Orang yang ahli maksiat seperti saya contohnya, itu nggak usah ikut amar nahi munkar, nggak usah ikut ceramah tausiah, masya Allah, nasihat. Dirinya sendiri masih kotor, masih mau perintah orang lain suruh baik. Ini dalilnya ini. Amal ayat faqala ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu merintahkan manusia untuk kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Wala syakka annahu ta'ala dzakara dzalika fi ma'ardid dam. Firman Allah di sini dalam rangka konteksnya apa? Mencela. Gak baik, gak benar, gak baik. Perintah baik tapi kamu sendiri tidak menjalankan kebaikan. Dalam rangka mencela. Wa qala aidan lima taquluna ma la taf'al ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan hal-hal yang kamu tidak kerjakan? Mari kita bangun, kita bersihkan dari korupsi, dari penyimpangan, pelanggaran. Malah sumpah malah demi Allah, kalau sumpah pejabatan tuh demi Allah, Quran di atas ini. Sudah sumpah ya korupsi. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan, sangat besar marahnya indallah. Allah sangat murka itu. Indal an taqulu ma la taf'alun. Kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan, Allah sangat marah itu. Wa amal ma'qul, masih mendingan orang berbuat dosa ngaku dosa. Masih lebih baik itu. Orang nggak rajin melakukan dosa, tapi ahli tausiah, khutbah, ceramah. Jeleknya di situ, jeleknya itu. Kalau ada orang ahli maksiat, tapi nggak ceramah ya nggak apa-apa. Ya jelek iya, tapi nggak apa-apa. Kalau ahli maksiat, dia ceramah, mengajak orang supaya baik. Ini yang kabur maqtan, sangat besar marahnya Allah, kemarahannya Allah sangat besar. Wa ammal ma'qul fa wa annahu law jaza dzalika la jaza liman yazni bi imra'atin ayyunkiru 'alaiha fi athni zina 'ala kashfiha an wajhiha wa ma'lumun anna dzalika mustankar. Cara masuk akal ini, cara alasan masuk akal. Kalau boleh ada orang tukang maksiat tapi dia amar nahi mungkar, kalau itu boleh, maka berarti orang yang berzina dengan perempuan lagi tengah-tengahnya zina dibuka mukanya. Seperti gitu. Seperti itu perumpamanya. Wa ma'lumun anna dzalika mustankar. Ada orang lagi zina. Ya, kan sembunyi tuh. Terus dibuka pintunya misalkan. Itu kayak gitu tuh. Kelakuannya jelek tapi suka nasihat orang supaya baik. Itu sama dengan gitu sama. Wal jawab annal mukallafa ma'murun bi syai'ain. Setiap orang mukallaf itu diperintah dua hal. Ahaduhuma tarkul ma'siyah. Kita ini diperintah meninggalkan maksiat. Watsani man'ul ghair an fi'lil ma'siyah. Dan kita diperintah oleh Allah mencegah, melarang orang lain dari berbuat. Kita sendiri tidak maksiat dan kita diperintah Allah mengajak orang lain, memberi peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan maksiat.
Wal ikhlal bi ahadit taklifain la yaqtadi al ikhlal bil akhar. Sekarang dua hal ini salah satunya belum dijalankan. Apa terus nggak usah gitu? Ya enggak. Gitu Pak, artinya gitu. Saya banyak maksiat, tapi tetap harus dakwah, tetap harus mengingatkan orang jangan maksiat. Saya ahli maksiat, saya orang jelek lah, saya orang jelek. Tapi ya boleh-boleh saja kita ngajak orang supaya baik. Walaupun kita tidak memenuhi syarat satu ya, tapi tidak berarti, udah kalau kalian jelek gak usah nasihat. Kalau kamu masih jelek, kalau kamu masih gak bener, jangan nasihat, jangan khutbah, jangan ceramah. Ya gak ada yang ceramah nanti, siapa yang ceramah? Siapa khutbah? Ayo, siapa ayo sekarang. Siapa orang yang gak pernah maksiat? Gak ada. Gak pernah maksiat, binatang mana gak pernah maksiat tuh. Jadi kalau haus orang yang bersih betul, ya sulit. Ya ada, tapi ya sulit. Apalagi di zaman sekarang. Dulu saya punya paman. Adiknya ayah saya namanya Mang Hasan. Ayah, mertuanya ini Zara, mertuanya ini Zara. Istrinya itu cucunya, Mang Hasan, adiknya ibu. Ceritanya ada guru madrasah di desa, madrasah di kampung. Ya zina lah, sampai hamil yang di zina itu. Semua marah, pecat. Kata Mang Hasan, ya kalau cari guru kayak Kiai Umar Kabeh, kayak Kiai Akil, yang gak ada nanti guru. Kalau cari guru yang bersih, yang kelakuannya bener, ya nanti gak ada yang ngajar madrasah nanti. Artinya ya dimaafkan sajalah. Cari orang bersih kan sulit. Kalau nggak ada orang bersih nggak ada yang ngajar madrasah gitu. Kalau tidak ada orang yang bersih, kalau gitu madrasah nggak usah ada yang ngajar gitu. Libur madrasahnya libur tutup. Ceramahnya tutup, nggak ada ceramah nanti. Jadi ikhlal bi ahadin taklifain la yaqtadi al ikhlal bil akhar. Kekurangan salah satu dari dua hal tadi tidak mengharuskan yang lainnya juga harus dihentikan. Amma qaluhu ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Fahuwa nahyun 'anil jam'i bainahuma wan nahyu 'anil jam'i baina syai'ain yashamlu 'ala wajhain. Ini ayatnya bunyinya gini kan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu memerintah orang agar berbuat baik dan kamu melupakan dirimu sendiri? Jadi ada dua nih. Kita bernasihat orang lain tapi kita sendiri lupa dengan diri kita. Dua hal kan ya. Nah, ahaduma ayyakunal muradu huwan nahyu an nisa nafsi mutlaqan. Yang diartikan watan saun anfusakum itu tidak boleh atau dilarang melupakan dirinya sendiri sama sekali. Dilarang. Orang beri nasihat pada orang lain agar berbuat baik. Dirinya sendiri dilupakan. Enggak boleh. Wal akhar ayyakunal murad huwa nahyu an targhibin nas fil bir hala kaunasil nafs. Yang kedua, kita melarang orang agar berbuat baik, tapi kita sendiri melupakan diri kita sendiri. Wa indana al-murad min al-ayah wal awal lathani. Yang dimaksudkan di ayat tadi yang pertama yaitu apa? Ayyakul murad huwa nahyu an nisanas. Melarang orang lain berbuat jahat, dia sendiri melupakan dirinya sendiri. Kalau dia sendiri ingat, ya enggak apa-apa. Melarang orang lain, dia juga melarang dirinya sendiri, ya enggak apa-apa. Wa ala hadza taqdir yasqutu qaul hadzal khasm. Gugurlah pendapatnya orang yang tadi itu. Wa amal ma'qul alladzi dzakaru falzamuhum. Alasannya akal tadi yang rasional justru untuk mereka, menghantam mereka justru. Al-masalatu tsaniyah ihtajjatil mu'tazilatu bihadzal ayah
ala anna fi'lal abdi ghairu makhluqin lillah. Ayat atakmurunan nasa bibirri wa tansawna anfusakum antum tatlul kitab afala taqilun. Ini kata mazhab Mu'tazilah, ayat ini menunjukkan bahwa perbuatannya manusia tidak diciptakan oleh Allah. Perbuatan manusia diciptakan oleh siapa? Oleh manusia sendiri. Baik buruk saya, bukan Allah, bukan. Allah nggak ikut campur. Baik saya dari saya buruk dari saya. Makanya saya baik dibalas sorga, pahala. Saya jahat disiksa neraka, kan dari saya. Ya, kalau dari Allah. Baik buruk dari Allah. Ngapain saya disiksa? Paham tidak? Paham tidak? Saya berbuat dosa. Dari siapa? Dari saya sendiri. Maka saya disiksa. Ada sanksinya lah. Lah kalau saya berbuat dosa, takdir Gusti Allah, kenapa saya disiksa? Takdir Gusti Allah disiksa. Abu Jahal kafir dari siapa? Dirinya sendiri. Makanya disiksa. Abu Lahab disiksa, Abu Jahal disiksa. Karena kafirnya dari dirinya sendiri. Nah kalau kafir dari Allah, ya kenapa Allah nyiksa Abu Jahal? Udah kafir dari Allah. Nah, faqalu, Mu'tazilah berkata, qalu ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum innama yasrihu yasul law kana dzalikal fi'l minhum. Ini menunjukkan bahwa perilaku manusia dari manusia sendiri. Kenapa kamu merintah orang berbuat baik, kamu sendiri lupa dengan dirimu sendiri, kamu sendiri berbuat tidak baik? Kan berarti kan dari siapa? Perilakunya dari siapa? Dari kamu kan itu kan? Ayat Quran mengatakan begini. Ayat Quran mengatakan bagaimana? Kenapa kamu merintah orang berbuat baik, sedangkan kamu sendiri melupakan dirimu sendiri sehingga tidak berbuat baik. Berarti siapa yang berbuat baik? Ya kamu sendiri, manusia sendiri kan? Bukan Allah, bukan. Berarti perbuatan manusia dari siapa? Dari diri manusia sendiri. Bukan dari Allah, bukan. Kata Mu'tazilah. Fa'amma idza kana makhluqan fihim ala sabil ittirar fa inna dzalika la yahsun illa yajuzu ayyuqal aswad lima la tabyad. Kalau perbuatan manusia diciptakan oleh Allah dengan otomatik, dengan ittirar, kepaksa, mau nggak mau kamu nggak bisa lepas dari takdir Allah. Kamu berbuat jahat, ya memang sudah takdir Allah, nggak bisa jadi baik. Kalau begitu maka tidak baik, tidak layak ayat ini untuk ayat ini, tidak layak ini. Kenapa kamu ceramah mengajak orang berperilaku baik, kamu sendiri jahat? Ya kalau kejahatannya dari Allah, ya nggak layak ayat ini, nggak pantas, nggak cocok ayat ini berarti. Sama seperti berkata pada orang kulitnya hitam, lima lata biad, kenapa kamu nggak putih? Ada anak hidungnya pesek, ditanya kenapa nggak mancung sih? Maksud dari Allah lah, itu tidak bisa ditanyakan kalau itu. Kalau itu nggak bisa ditanyakan. Kenapa kamu nggak cantik? Kenapa kamu nggak hidungnya mancung? Kenapa kamu nggak putih? Masa ditanyakan gitu? Itu kalau bentukmu itu berbuatnya dari pantasnya ditanya gitu. Yang membentuk kita siapa? Kemudian kita disalahkan nggak? Kenapa kamu nggak mancung? Kenapa kamu pesek? Kenapa kamu hitam? Bisa nggak ditanyakan itu? Nah sekarang perilaku kamu jahat misalkan kelakuan kamu jahat, perbuatannya Allah misalkan, bisa ditanyakan, kenapa kamu jahat? Jawabnya takdir Allah. Kenapa dia kafir? Takdir Allah. Sama seperti kenapa dia hitam, kenapa dia putih. Kenapa Abu Jahal kafir? Takdirnya Allah. Bisa? Jawab itu bisa nggak? Kenapa Abu Lahab kafir? Takdirnya Allah. Kenapa Putin komunis? Presiden Rusia, Putin komunis. Presiden Cina siapa? Xi Jinping komunis. Kenapa itu? Takdirnya Allah gitu. Sama dengan kenapa kamu hitam? Takdirnya Allah. Benar kali itu. Kalau itu benar. Kenapa kamu hitam? Takdirnya Allah. Kenapa kamu pesek? Takdirnya Allah. Jadi kalau kenapa kamu jahat? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu zina? Kenapa kamu membunuh? Kenapa kamu gak sholat? Gimana jawabnya itu? Takdirnya Allah gitu.
Kenapa kamu gak sholat? Kenapa kamu zina? Kenapa kamu mukuli orang atau membunuh orang? Kenapa kamu mencuri, nyopet, korupsi? Takdir Allah gitu. Lamma kana as-sawadu makhluqan fi. Karena hitam itu diciptakan oleh Allah. Gak bisa ditanyakan kenapa kamu hitam, kenapa gak putih, gak bisa. Wal jawab, nah ini jawabnya nih. Ahli sunnah ini, Imam Razi jawab nih. Anna qudratahu lima saluhat lid-diddain fa in hasala ahadu diddain duna al-akhar la limurajjihin kana dzalika mahdhul ittifaq. Wal amru ittifaqi la yumkin taubihu alaih. Nih. Jangan begini jawabnya nih. Kemampuan seseorang untuk memilih salah satu hal yang bertentangan, baik atau buruk ya. Baik atau buruk, pilih. Kita punya kemampuan milih. Nah, sedangkan memilihnya itu tanpa ada alasan. Tanpa ada faktor yang mendorong kita milih A atau milih B. Itu namanya ittifaq namanya, kebetulan namanya. Namanya kebetulan. Tapi wal amru ittifaqi la yuktawi. Yang amru ittifaqi itu enggak bisa disalahkan. Sekarang wa in hasala murajjih. Fa in kana dzal murajjih minhu 'adal bahthu bih. Wa in hasala min Allah fa inda husul yasir dzalika at-taraf rajihan wal akhar marjuhan wal marjuh tan wuqu' lan halul istiwa lamma kan tan wuqu' fa hal marjuhiyah aula bi yakun tan al wuqu'. Wa idam tana ahadu naqidain wajib al-akhar wa in idzan ya'udu 'alaikum kullama awrtumuha 'alaina. Allah memberikan kemampuan kepada kita. Kemampuan apa? Memilih salah satu. Mau beriman apa mau kafir? Mau baik apa buruk? Mau sholat apa enggak sholat? Kita gitu ya. Mau sholat apa enggak sholat? Mau tidak korupsi apa korupsi? Nah, sekarang kalau memilih salah satu yang kena ittiror, otomatis takdirnya Gusti Allah, takdirnya Allah. Enggak dosa itu, enggak dosa itu. Enggak bisa disalahkan itu. La yumkin taubih. Tapi kalau memilih salah satu, dengan ada faktor yang mendorong kita milih satu. Saya milih kafir, saya milih korupsi. Dengan ada faktor yang mendorong saya milih itu. Jadi di situ dosa itu, di situ baru dosa itu. Di situ baru dosa. Saya punya kemampuan milih salah satu. Sholat apa enggak sholat? Subuh bangun tuh. Kita bangun apa enggak bangun? Boleh silakan kau pilih. Tapi kalau kamu milih tidak bangun. Dengan ada alasan, ada pendorong yang itu kamu dosa. Jadi kalau kamu milih tidak bangun karena tidur kebablasan, ya enggak apa-apa kalau kebablasan. Takdirnya Allah itu. Orang puasa makan lupa. Sudah kenyang baru ingat. Nah itu enggak batal enggak. Malah itu rezeki dari Gusti Allah, alhamdulillah malah. Tapi pada akhirnya ini Imam Razi nih, pada akhirnya tsummal jawabul haqiqi. Tapi jawab yang sebenarnya adalah innahu la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak bisa dipertanyakan, kenapa engkau membuat Abu Lahab kafir, Abu Jahal kafir? Kenapa engkau membuat dia itu jahat? Kenapa engkau Allah menciptakan Putin, Xi Jinping, siapa lagi? Netanyahu. Jadi orang jahat, kenapa? Bisa nggak ditanya itu? Bisa nggak ditanyakan itu? Allah diprotes itu bisa nggak? Enggak. La yusalu amma yaf'al. Pada akhirnya mentok kayak gini. Pada akhirnya mentok. Abu Jahal kafir. Dia punya kemampuan. Memilih iman apa kafir? Dia punya kemampuan kan? Iman apa kafir? Namun pertimbangan yang rasional, Muhammad itu benar. Muhammad itu benar. Yang dibawa berita oleh Muhammad itu benar. Ajakan Muhammad itu benar lah. Dengan alasan 1, 2, 3. Tapi dia tetap nggak mau iman. Karena gengsi. Karena mempertahankan harga diri. Kalau ikut Muhammad berarti saya bawahannya Muhammad. Duduk bersama-sama Bilal, bersama Suhaib yang budak-budak hitam itu. Ya Allah, gengsi sekali saya. Itu artinya suatu ada yang murajjih namanya. Ada murajjih. Ada pendorong yang menjadikan dia tidak beriman. Tapi pada akhirnya, ya kenapa engkau Allah nggak maksa Abu Jahal beriman? Ya itulah. Kenapa engkau tidak maksa ya Allah agar Abu Jahal beriman? Kenapa enggak dipaksa aja beriman? Ya itulah. La yus'alu amma yaf'al.
Orang Israel jahat nih, bunuhin orang Palestina. Ibu-ibu, orang tua, anak-anak sudah ribuan yang mati. Itu Allah diam aja ya. Diam aja Allah gitu ya, membiarkan gitu ya. Allah membiarkan saja gitu ya. Ayo. Ya kamu lawan, ayo kamu lawan. Ya kamu lawan gimana? Orang Arab yang nggak bersatu. Ini sama sekali nggak ada orang Arab yang bantu Palestina. Nggak Mesir, nggak Aljazair, nggak Libya, nggak Irak. Yang bantu Iran malah. Iran yang bantu. Yang bukan Arab malah. Yang jauh. Sebelah timur jauh. Yang bantu malah. Yaman itu yang Syiah. Yaman yang Houthi. Yang Houthi-nya yang bangun. Yang bantu. Coba. Nah, yang menjadikan orang Arab tidak bersatu siapa? Yang mentakdirkan orang Arab tidak bersatu siapa? Ya Allah. Balik kayak Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain. Itu berdirinya negara itu karena dilahirkan oleh sekutu Inggris. Yang perang dunia menang. Namanya sekutu kan yang menang. Jadi melahirkan negara-negara Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat, Oman, Brunei, Singapura. Kenapa kita kalah terus? Enggak pernah menang. Perang dengan orang kafir itu. Waktu 73 Mesir menang melawan Israel. Begitu Israel kalah, Amerika langsung ikut campur. Datang tentaranya dengan senjata berat. Baru Anwar Sadat angkat tangan. Anwar Sadat angkat tangan. Bukan lawan saya ini. Kalau Amerika bukan lawan. Akhirnya memberhentikan perang Anwar Sadat. Kalau terus menang itu. Kalau nggak dibantu Amerika, menang. Anwar Sadat pinter. Nyerangnya itu hari Sabtu. Di mana hari Sabtu orang Yahudi lagi hura-hura, lagi pesta, lagi joget-joget, sabat-sabat. Bulan Ramadan Oktober 73. Ramadan itu. Al-mas'alatu tsalitsatu an Anas radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarid minan nar. Dari sahabat Anas diriwayatkan bahwa Nabi berkata, ketika saya Isra Mi'raj, saya melihat ada orang bibirnya digunting. Bibirnya gunting dengan gunting dari api. Fakultu ya akhi Jibril man haula. Siapa itu orang yang digunting bibirnya dengan gunting api itu? Faqala haula khutaba min ahli dunya. Ya Allah. Mereka itu tukang pidato, tukang ceramah, tukang khutbah, tukang tausiah. Tapi dirinya sendiri kelakuannya ngeritik saya ini. Kanu ya'muruna an-nasa bil bir. Mereka merintah mengajak manusia berbuat baik, wa yansawna anfusahum, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Nanti di akhirat bibirnya, lidahnya gunting dengan gunting terdiri dari api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam inna fin nari rajulan yata'adza ahlun nar birihi. Nanti di neraka itu orang ahli neraka merasa sakit, merasa apa? Ya merasa apa? Merasa tidak senang dengan baunya orang. Ada orang bau banget. Ada orang baunya jelek sekali, baunya busuk sekali. Faqila man huwa ya Rasulullah? Siapa itu orang itu? Qala alimun la yuntafa'u bi'ilmi. Orang alim yang tidak mengamalkan nanti masuk neraka baunya busuk banget. Sampai ahli neraka yang lainnya nutup hidungnya sampai. Ya ketika Nabi berkata nanti akan ada orang dia waliullah
dia tidak ketemu saya karena dia melayani ibunya. Ibunya udah tua, sakit-sakitan. Padahal dia kalau ke Madinah saja jumpa Rasul jadi sahabat. Jadi dia nggak meninggalkan ibunya sampai Rasulullah wafat. Jadi dia tidak menjadi sahabat. Tapi Rasulullah wasiat pada Umar dan Ali. Kamu nanti kalau ketemu orang itu minta doa sama dia, minta doa. Ya. Dari mana? Itu dari Qorn. Dari desa Qorn, Yaman. Pas lagi Sayyidina Umar jadi khalifah, rombongan haji Yaman datang. Ada yang dari Qorn enggak? Ada kami. Dilihat sifat-sifatnya nggak ada yang cocok. Orangnya pendek, hitam, ada pitaknya. Apa pitak itu apa? Bekas koreng itu di kepalanya. Apa jadi pitak kok? Apa namanya? Ada yang seperti itu ada, tapi dia sekarang di sana di Arafah lagi angon kambing, gembala kambing, bukan siapa-siapa dia itu, bukan orang mulia, bukan orang terpandang, bukan siapa-siapa itu. Itu Sayyidina Umar langsung narik Sayyidina Ali, lari mencari, ketemu lagi sholat. Setelah sholat, assalamualaikum. Ini Ali, ini saya Umar. Ada apa? Minta doa. Lari, nggak mau doakan. Ya sudah kalau nggak mau doakan, aus ini. Berilah wasiat saya apa berilah apa? Diwasiati apalah? Enggak. Saya lagi sibuk dengan diriku sendiri. Gak ada waktu untuk memberi wasiat pada orang lain. Saya lagi sibuk dengan diri sendiri, mau jadi apa kita ini? Jadi orang sholat apa jadi orang kurang ajar? Ahli jannah apa ahli nar kita ini? Itu aja mikirin belum bisa jawab saya. Jadi gak bisa menasihati orang lainnya, gak bisa. Jadi kalau orang seperti Uwais Al-Qarni namanya. Kalau orang seperti ini semua, yang ceramah siapa yang ceramah? Yang khutbah siapa nanti? Jadi ya kita ambil apa? Kita ambil tasamuh. Asal jangan nemen-nemen gitu aja lah ya, asal aja. Asal jangan. Ya ustadz ceramah, kiai ceramah atau khutbah asal enggak jelas orang kelakuannya jelek banget ya, asal enggak nemen-nemen kayak gitulah. Kalau yang kelihatan jelas sekali dia kelapa, sholat enggak misalnya, apa maksiat, ya jangan disuruh ceramah, jangan jelas. Kalau cari orang yang seperti Uwais Al-Qarni enggak, nanti enggak ada orang ceramah nanti. Yang khutbah Jumat siapa? Wa qala alaihi salatu wassalam, yang penting kita ini, yang penting nomor satu, tidak merasa orang baik. Itu bagus. Laulam tudnib ummati la khasyitu an yaqa fi dzambin akbar. Kata Rasulullah, kalau ada orang tidak pernah dosa. Kok pernah dosa kelihatannya, maksudnya sholatnya benar, puasa benar, zakat benar, enggak pernah maksiat, enggak pernah lihat perempuan, enggak pernah apa Islam, enggak pernah maksiat. Saya takut dia akan dosa lebih besar dari itu. Akan terjerumus pada dosa yang lebih besar. Apa? Ala wa huwal ujub. Saya hebat, saya suci. Saya enggak pernah dosa. Nah ini ngerasa suci itu dosa besar, lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Paham tidak? Jadi kalau ada orang enggak pernah dosa, malah ujub nanti. Saya hebat, enggak pernah dosa. Yang penting kita enggak ujub lah. Yang tidak ujub. Ceramah tapi asal enggak ujub lah. Enggak merasa paling pinter, enggak merasa paling bener, enggak merasa paling Matalul ladzi yu'allimun nasa bil khair atau al khaira wa la ya'malu bih kasiraj yudhi'un lin nas wa yahruqu nafsah. Lilin. Perumpamanya orang yang ngajari manusia untuk kebaikan, dia sendiri tidak mengamalkan, seperti lampu yang memberi sinar pada orang lain, dia sendiri kebakar. Ya lilin. Lilin itu menyinari orang lain, dia sendiri malah habis. Hancur habis. Wa an Sya'bi
Yattali'u qaumun min ahli jannati ila qaumin min ahli nar minan nar fayaquluna lima dakhaltumun nar wa anhu innama dakhalna jannah bifadli ta'limikum. Nanti di surga terjadi begini. Ada orang ahli surga melihat ahli neraka. Ustaz saya. Kiai saya. Kenapa panjenengan mlebu neraka? Saya masuk surga ini karena dapat ilmu dari panjenengan. Saya masuk surga ini karena dapat ilmu dari panjenengan. Kok panjenengan malah masuk mlebu neraka piye sih? Yattali'u qaumun min ahli jannah. Sekelompok ahli jannah melihat ila qaumin minan nar, pada orang yang ada di neraka. Fayaqulun, mereka berkata, lima dakhaltumun nar. Kenapa kamu masuk neraka? Wa nahnu innama dakhalna jannata. Kami masuk surga ini sebab bifadli ta'limikum. Ajaran kamu, ilmu dari Anda, nasihat Anda, penceramanya Anda, saya bisa masuk surga ini. Anda malah neraka. Faqalu, jawabnya, inna kunna na'muru bil khairi wa la naf'aluh. Masya Allah. Betul, kami dulu tukang nasihat, tukang ceramah, tukang khutbah, malah guru saya. Malah kiai di ajengan malah. Ajengan dipanggilnya. Kiai. Tapi saya merintah manusia agar beramal baik. Dan saya tidak melakukan kebaikan. Wa la naf'aluhu. Kama qila man wa'adhu biqaulihi dha'a kalamuh. Ada dalam peribahasa ya. Pepatah ya. Barang siapa memberi mau'idhah dengan ucapannya, maka ucapannya itu akan hilang. Wa man wa'adhu fi'lih. Barang siapa mau'idhah dengan kelakuannya. Jadi memberi contoh. Bukan hanya ngomong, bukan. Tapi memberi contoh. Nafadat sehamu. Tepatlah sasaran panahnya. Artinya efektif. Ada kiai nggak bisa ceramah. Kalau ceramah nggak enak, ceramahnya nggak enak. Tapi kelakuannya lempeng. Ahli ibadah. Dengan tamu baik, dengan tetangga baik. Itu malah lebih tajam daripada mau'idhah. Daripada pidato. Daripada ceramah. Ada kiai pidatonya nggak enak. Malah pendiam. Tapi orang takut semua. Orang segan semua. Orang segan semua. Karena orang-orang merasa kita banyak salahnya, dia nggak pernah salah ini, walaupun diam aja ini. Jadi Kiai Umar tuh kakaknya ibu saya di Kemprang. Nggak pernah ceramah, bukan tukang ceramah, bukan. Kita ponakan-ponakannya takut, segan semua. Segan. Mau macam-macam tuh segan dengan Kiai Umar. Orangnya pendiam. Kalau sudah datang waktunya sholat, tamu pun, ayo sholat yuk. Tamu siapa aja, ayo sholat dulu yuk. Malah 15 menit sebelum azan sudah sudah santai, harus siap-siap wudhu. Begitu azan selesai, sudah datang di masjid. Qobliyah, langsung sholat. Enggak pernah selama hidupnya, bukan anggot-anggotan, bukan. Kamu yang anggot-anggotan ya? Kadang rajin, kadang. Bukan anggot-anggotan itu, Kiai Umar. Selama hidupnya seperti itu. Qala syi'ar, ya ayyuhar rajul muallimu ghairahu halla li nafsika kana dzat ta'limi. Wahai orang yang mengajar, jadi muallim, jadi guru, ngajari orang lain, halla bi nafsik, ingat pada dirimu sendiri, kana dzat ta'lim, yang kamu ajari itu. Ta'limnya kamu ngajar itu pada dirimu sendiri dong. Bukan hanya pada orang lain. Ya ayyuhar rajul muallimu ghairahu halla nafsika kana dzat ta'lim. Kamu mengajar pada dirimu sendiri. Yang kamu ajarkan pada orang lain itu. Nisfud dawa'i dis-saqam wa dil-dona. Tasifud dawa'a lidis-saqam wa dawid-dona. Kama yasihhu bi wa anta saqimu. Kamu kaima yasihha bihi wa anta saqimu. Tasifud dawa. Kamu bisa bikin resep. Kamu bisa bikin resep obat. Ini disaqam untuk orang yang sakit. Wadid dona. Malah orang yang lagi sakit menderita. Kaima yasihha bihi.
supaya orang sakit itu bisa sehat karena dengan obatmu itu. Wa anta saqimun, kamu sendiri sakit. Kamu bikin resep obati orang lain supaya orang lain sembuh, kamu sendiri sakit. Ibda bi nafsika fa'anha an ghayyiha fa idan tahat anhu fa anta hakimu. Ibda bi nafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Kalau nasihat dengan kebaikan, kamu mulai dengan dirimu sendiri. Contoh, beri contoh. Fanha an ghayyiha, cegahlah dirimu itu, nafsumu itu dari penyimpangan. Faidan tat anhu, kalau udah selesai, udah beres lah. Kalau dirimu udah beres, fa anta hakimun, kamu orang bijak. Fahuna kayak balu in wa'alta tadi birra'i minka wa yanfa'u ta'limu. Nah, kalau seperti itu maka mau'idhahmu akan diikutin, omonganmu akan diterima. Kamu nanti akan ajaranmu akan bermanfaat. Kalau demikian, kalau kamu dirimu sendiri, dimulai dari dirimu sendiri. Kamu ngajar orang lain, nanti omonganmu didengar, pendapatmu diterima orang, kelakuanmu ditiru. Kamu enggak. Qila amal rajul fi alfi rajul ablag min qauli alfi rajul fi rajulin. Ada satu orang laki-laki amalnya bagus. Itu lebih manfaat untuk 1000 orang. Daripada 1000 orang ngomong. Gak manfaat untuk 1 orang pun. Paham gak? Paham tidak? Kiai 1 kelakuannya baik. Bisa dicontoh. Diikuti oleh orang 1000. Bisa niru orang itu yang 1 itu. Itu lebih ablang. Lebih efektif, lebih kena, lebih berhasil daripada kiai 1000 pidato. Tidak manfaat pada 1 orang pun. Tidak memanfaati 1 orang pun. Yang pidato berapa orang? Orang pendengarnya 1 pun gak ada yang ngikut. Kenapa? Ya karena dia sendiri kelakuannya jelek. Tapi kalau 1 kiai, amalnya baik, orang 1000 akan mengambil manfaat dari kelakuannya itu. Ya bagaimanapun sekarang kita ini ya ulama kiai masih seperti itu. Ayo bupati datang, rakyat itu cium tangan, pengejar-ngejar yang salaman dengan bupati enggak. Jadi kalau kiai datang, masya Allah. Pejabat datang orang, ya suruh kumpul, suruh hormat ya hormat. Kalau nggak diperintah nggak akan. Kalau masyarakat nggak diperintah, nggak dioprak-oprak, nih bupati akan datang nih, gubernur akan datang. Kira-kira pada datang nggak itu? Dijemputin pakai mobil, gubernur akan datang supaya banyak orang ya. Saya dijemputin orang pakai mobil. Wa amma man wa'ad wa ta'ad fa mahallu 'inda Allah 'azim. Orang yang ngasih mau'idhah dan orang yang dirinya sendiri baik, maka tempatnya sangat agung 'inda Allah, di sisi Ruwiya anna Yazid bin Harun mat wa kana wa'idan zahidan faru'a fil manam faqilahu ma fa'ala Allah bik. Yazid bin Harun tukang ceramah, tukang mau'idhah. Tapi zahid, orangnya zuhud. Enggak karena amplop enggak ceramahnya. Ya ada amplop ya syukur, enggak ada ya nasibnya enggak ada emang nasibnya. Wafat. Yazid bin Harun wafat, ada yang memimpikan ketemu, ada orang mengimpi ketemu dengan beliau. Ma fa'alallahu bik. Gimana nasib kamu gimana di akhirat nih setelah matinya apa? Allah terhadap kamu gimana? Faqal ghafarali. Allah mengampuni dosa saya. Wa awwalu ma salani munkar wa nakir faqala mar rabbuk. Kemudian munkar nakir tanya saya, mar rabbuk. Faqultu ama tastahyan min syaikhin da'an nasa ila Allah kada wa kada sana fataqulan lahu mar rabbuk. Munkar nakir tanya saya, mar rabbuk. Saya jawab, kamu berdua enggak malu tanya pada orang yang tiap hari panjang umurnya
ngajak manusia beriman pada Allah sekian tahun. Kamu berdua tanya pada saya, marobuk siapa Tuhanmu? Jadi pokoknya Yazid bin Harun bisa bentak Munkar. Kau tanya saya siapa Tuhan? Saya tiap hari dakwah. Saya tiap hari nasihati orang. Memperkenalkan Allah kepada orang. Saya orangnya tiap hari. Sekian tahun sudah. Kamu gak pernah dakwah. Kamu malaikat. Gak pernah dakwah, gak pernah ceramah, gak pernah komeringat, gak pernah kemana-mana. Tiba-tiba tanya pada saya yang jempalitan dakwah. Marrobuka siapa Tuhan? Gak malu apa kamu? Nanti kalau ketemu malaikat itu ya. Jawabnya itu ya. Itu jawabnya. Saya ngaji. Dia sakofah sekian tahun. Ente gak pernah ngaji malaikat. Iya gak pernah ngaji. Ente gak pernah ngaji, gak pernah apa. Waqila shibli 'inda an-naza' qul la ilaha illallah. Abu Bakar Ash-Shibli bin Jahdar. Ini sufi besar ini. Sufi besar. Abu Bakar Ash-Shibli Al-Jahdar bin Jahdar. Ketika naza' sakaratul maut, ada yang menalkin, qul, bunyi, la ilaha illallah. Faqal jawabnya Shibli, inna baitan anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Rumah yang engkau tempati tidak butuh lampu. Apanya? Saya nggak usah diajari la ilaha illallah sudah. Masa Imam Shibli lagi nazar, la Allah. Gak usah diajar Allah, gak usah. Gak butuh lampu dah. Qalu subhanahu wa ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu, minta tolonglah kamu sekalian, bis-sabri dengan kesabaran, was-salati dengan salat. Berjuang itu harus sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu sangat berat. Illa al-khashi'in, kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Enggak berat rasanya. Ya kalau kamu salat masih berat, berarti kamu belum khusyuk berarti. Kalau kamu salatnya masih berat, jangan malas, padahal malas. Tapi kepaksa salat, berarti kamu belum khusyuk. Siapa orang khusyuk itu siapa? Khusyuk itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini, bukan menyangka, bukan, meyakini bahwa mereka akan jumpa Allah, akan jumpa Tuhannya. Annahum ilaihi raji'un, dan mereka meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Itu orang khusyuk namanya. Salat itu berat kecuali bagi orang yang hatinya khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Orang meyakini akan kembali kepadanya. Yakin akan menjumpa dengan Tuhan. Itu namanya khusyuk artinya. Jadi apa artinya? Artinya selalu hadir bersama Allah. Setiap saat kita hadir bersama, atau kita sadar Allah selalu hadir bersama kita. Kita setiap saat itu harus sadar bahwa Allah selalu hadir bersama kita. Harus sadar terus, nggak boleh nggak sadar tuh. Kalau kita nggak bisa sadar saya hadir bersama Allah, nggak bisa, berat pasti. Kita sadar bahwa kita hadir bersama Allah, berat. Yang gampang aja deh, kita sadar bahwa Allah bersama kita, selalu bersama kita. Nggak pernah lengah, Allah nggak pernah lengah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Kata orang Jawa, Allah mboten sare. Gusti mboten sare. Tuhan gak tidur. Tahu apa yang kamu perbuat. Kamu perbuat semuanya. Al-mas'alatul ula. Ikhtalafu fil mukhatabina biqul wasta'inu bis sabri was salah. Yang diajak ngomong ini siapa? Wahai orang-orang itu. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Siapa yang diajak ngomong ini, siapa orangnya? Faqala qaumun. Ada pendapat yang mengatakan humul mu'minuna bir rasul. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Qal li'anna man yunkiru sholata aslan
was-sabr ala din Muhammad la yakadu yuqal lahu ista'in bis-sabri was-shalah. Karena orang yang mengingkari sholat sama sekali dan orang yang tidak sabar, yang tidak pada agama Muhammad, yang gak usah dikatakan ista'in bis-sabri was-shalah. Ada orang sama sekali gak pernah sholat dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Pantas gak dikatakan ista'in bis-sabri was-shalah? Pantas gak? Ya enggak dong. Ini mukhatabnya siapa? Yang diajak ngomong perintah sabar dan sholat siapa? Kita. Kita ini harus selalu minta tolong dengan sholat dan sabar. Kita yang sudah iman kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Fala jarma wajib as-sarfu ila man saddaqa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pasti khitab ini ditujukan kepada orang yang beriman kepada Muhammad. Wala yamtani ayyakun khitab awal fi Bani Israel. Atau boleh saja khitab ini kepada Bani Israel dulu. Bani Israel juga diajak ngomong seperti ini. Ista'inu wahai Bani Israel. Ista'inu bisabri as-salah. Thumma yaqau ba'da dzalik, setelah itu khitaban lil mu'minin bi Muhammad. Setelah itu juga khitab untuk orang mukmin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal aqrab, tapi yang paling dekat, yang paling apa namanya? Yang paling benar lah kira-kira, yang paling benar. Annal mukhatabina, orang jak ngomong tadi ista'inu bisabri as-salah adalah hum Banu Israel. Jadi ngomong itu Nabi Israel nih. Lianna sarfal khitab ila ghairihim yujibu tafkikan nudum. Karena kalau ini ditujukan pada selain Bani Israel, berarti sudah pindah khitabnya. Tadi kan dari awal lagi ngejak ngomong sama Bani Israel. Ya Bani Israel kurunnya matalah salamtu alaikum. Bani fadlul ala alamin. Terus nikmat-nikmat disinggung semua yang diberikan pada Bani Israel. Masa sekarang terus beloknya pada orang mukmin, bukan orang Bani Israel, belok nanti. Fa in qila kaifa yu'maru bis sabr as-salama kauni mungkin lahuma. Kalau ditanyakan, kenapa Bani Israel? Bani Israel itu apa? Kenapa Bani Israel diajak suruh sabar dan salat? Yang Bani Israel enggak percaya dengan sabar dan salat. Qulna la nusallim kaunahum mungkin lahuma. Enggak. Bani Israel tidak mengingkari kewajiban salat dan sabar. Enggak mengingkari Bani Israel. Wa dzalika li anna kulla hadin ya'lam anna as-sabr 'ala ma yajuz sabr 'alaih hasan. Orang Bani Israel, setiap orang Bani Israel semua tahu bahwa sabar atas sesuatu yang wajib sabar, menyabari sesuatu yang wajib sabar itu baik. Semua orang tahu, Bani Israel pun tahu itu. Wa anna as-salata allati hiya tawaddu' lil khaliq wal ishghal bi dzikrillah yusalli an mahal dunya wa afatiha. Bani Israel pun tahu bahwa sholat itu ada tawadhu'. Kita berarti menundukkan kepala kepada Khalik dan menyibukkan diri dengan zikir, selalu zikir kepada Allah, itu akan menghibur kita dari ujian di dunia ini, cobaan di dunia. Bani Israil pun tahu seperti itu. Bani Israil pun tahu, bukan hanya kita. Innamal ikhtilafu fil kaifiyyati. Bedanya cuma dalam caranya. Fa inna sholatal yahud, karena sholatnya orang Yahudi waqi'atun ala kaifiyah. Sholatnya Yahudi ada sendiri bentuknya. Wa sholatul muslimin ala kaifiyatin ukhra. Sedangkan sholat orang Islam ya ada sendiri, beda sholatnya. Tapi semua tahu, Bani Israil pun tahu bahwa sholat itu kita harus meminta tolong pada Allah dengan sholat. Sholat wajib. Wa idza kana muta'alliqul amri wal mahi allati hiya al-qudrah wal mushtarak zal iskal al-madhkur. Kalau kita pahami bahwa esensi daripada sholat itu sama, ya wajib sholat, kita wajib sholat, maka enggak ada muskilah baik itu kita pada Israel atau kepada kita. Wa ala hadza fanaqul, maka dengan demikian saya katakan innahu ta'ala lamma amarahum bil iman wa bitarakil idlal wa bil iltizam syar'i wa as-shalah wa zakah wa kana dzalika syaqqan 'alaihim lima fihi min tarkir riyasat wal i'rad 'al mal wal jah la jarma 'ala jalla ta'ala hadzal marad faqala wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi gini penjelasannya. Allah perintah pada Bani Israel agar beriman. Paham sudah, paham? Agar beriman. Dan
meninggalkan, jangan melakukan idlal, menyesatkan orang. Jangan. Dan peganglah syariat, yaitu sholat dan zakat. Itu semua berat. Bagi Bani Israil berat, perintah itu berat bagi Bani Israil. Kenapa? Karena kalau saya ikut Muhammad, berarti saya kehilangan posisi dong. Saya kan Yahudi kan ketua atau kiainya lah. Kalau ikut Muhammad berarti saya kehilangan posisi. Dan nggak dapat apa? Upeti, iuran nggak sampai ke saya nanti. Lah ini akan berat berarti. Karena berat itulah maka Bani Israil diperintah oleh Allah agar wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ini untuk siapa ini? Ayat ini untuk siapa? Untuk Bani Israil ayat ini. Al-mas'alatu tsaniyah. Dzakaru fis-sabri was-shalah wujuhan. Para ulama menjelaskan tentang sabar dan salat berbagai macam. Ahaduha annahu qil wasta'inu ala tarki ma tuhibbuna minad dunya wad-dukhul fi ma tastadkiluhu tiba'ukum min qabul dini Muhammad bis sabr. Artinya apa? Wasta'inu bis sabr itu apa artinya? Ista'inu. Apa? Kamu harus menggunakan pertolongan, minta tolong dengan apa? Meninggalkan rasa cintamu terhadap dunia. Dan masuk ke dalam sesuatu yang kamu berat. Apa? Ikut Nabi Muhammad. Ikut agama Nabi Muhammad kan berat tuh bagi Bani Israil. Berat sekali tuh. Dia udah punya keyakinan, udah punya agama. Suruh meninggalkan agama Yahudi masuk ke Islam. Berat gak itu? Sabar. Karena itu berat maka sabar. Harus sabar. Karena itu berat. Bihabsin nafsi 'alil ladzat. Menahan diri dari kelezatan. Fa innakum idza kallaftum anfusakum dzalik maranta 'alaihi wa khaffa 'alaiha thumma idza damamtum shalah ila dzalika tammal amru. Nah, kamu itu kalau sudah memaksa diri kamu sendiri untuk sabar, menahan hawa nafsu, kamu akan biasa. Kamu akan menjadi apa? Akan menjadi biasa. Meninggalkan kelezatan itu ringan. Meninggalkan kelezatan itu. Sama dengan kita puasa lah. Puasa pertama, hari pertama berat ya. Puasa Ramadan hari pertama berat kan? Lama-lama ya enggak. Atau orang yang biasa puasa Senin Kemis lah. Enggak merasa berat sudah. Senin puasa, Kemis puasa. Enggak ada rasa berat sudah. Nah, kalau sudah kamu sabar melakukan itu, kemudian sholat. Wah, itu sudah sempurna itu. Ya sabar, ya sholat. Idza domamtum as-sholata ila dzalikal amr ila dzalik tammal amru. Selesailah masalah atau sempurnalah masalah itu. Li'annal mushtaghila bis sholati la budda wa iyyakum syaghl bi dzikrillah. Karena orang yang selalu sholat, orang yang rajin sholat berarti rajin zikir kepada Allah. Wa qahruhu wa dzikru rahmati wa fadli. Dan dia akan ingat dengan apa? Wa qahrihi, kekuasaan Allah. Wa rahmatihi, ingat pada rahmatnya Allah. Wa fadlihi, keutamaan anugerahnya Allah. Orang kalau rajin sholat berarti orang ingat pada Allah. Kekuasaannya, kebesarannya, kemurahannya. Fa idza tadzakkara rahmatahu sara ma'ilan ila ta'atih. Maka orang kalau ingat rahmatnya Allah akan cenderung taat kepadanya. Hatinya akan tertarik untuk taat kepadanya. Wa idza tadzakkara 'iqabahu taraka ma'siyatahu fasahulu 'inda dzalika ishtighalu bit ta'ati wa tarkul ma'siyah. Kalau ingat siksanya, ingat neraka aja lah, ingat neraka, maka dia akan meninggalkan maksiat kepada Allah dan akan menyibukkan diri untuk taat kepada Allah. Wa thaniha al-muradu minas sabr hahuna huwa shaum. Ada ulama yang mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Wasta'inu bis saumi was shalah. Bis saumi. Al-muradu as-sabru hahuna huwa shaum, puasa. Lianna as-sha'ima sabirun 'ala at-ta'am wasyarab. Kalau orang yang puasa itu sabar nahan makan dan nahan minum. Wa man habasa nafsahu 'an qada'i syahwatil batn wal farj zalat 'anhu kadurati hubbid dunya. Barang siapa orang bisa mengendalikan dirinya dari mengikuti hawa nafsu perut dan hawa nafsu farji, maka hatinya akan bersih dari
kotoran-kotoran cinta dunia. Fa'idan dhafa ilaihi shalah. Kalau orang sudah hatinya bersih tadi, bisa nahan lapar, nahan minum, nahan farji, ya. Kemudian sholat. Setelah itu sholat. Istanarul qalbu bi anwari ma'rifatillah. Maka hatinya akan terang benderang mendapatkan cahaya ma'rifat kepada Allah. Wa inna ma qaddama as-shaum 'ala shalah. Ya, kenapa? Shaum dulu baru sholat. Wasta'inu bis-shaum. Kenapa shaum dulu? Wa inna ma qaddama as-shaum 'ala shalah. Kenapa shaum didahulukan daripada sholat? Li'anna ta'thir as-shaum. Karena pengaruhnya puasa fi izalati ma la yanbaghi, untuk menghilangkan sesuatu yang tidak wajar. Wa ta'thirus shalah fi husuli ma yanbaghi. Kalau efeknya sholat mendapatkan sesuatu yang wajar, yang baik. Wa nafi muqaddam 'al itsbat. Sholat takholli. Sholat itu apa? Takholli, membersihkan diri. Sholat, kok sholat puasa? Puasa takholli, proses cleaning, membersihkan diri dari kelezatan dari hawa nafsu. Sholat tahalli, menghiasi diri dengan kebaikan. Gitu ya. Jadi gunanya, faedahnya puasa membersihkan diri, mengendalikan hawa nafsu. Faedahnya sholat mendapatkan sesuatu yang ya pahala lah, yang baik. Dan menghilangkan suatu itu, menafikan suatu, harus didahulukan daripada mendapatkan sesuatu. Bersih dulu baru dihiasin. Wa li annahu alaihi salatu wassalam qala as-shaumu junnatun minan nar. Junnah. Puasa itu apa? Perisai daripada neraka. Wa qala Allah Ta'ala innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari kelakuan keji dan kelakuan mungkar. Li'anna sholata tamna'u mi'al ishtighal bid dunya. Karena salat itu bisa mencegah dari kita sibuk mikirin dunia. Wa takhsha'al qalb, membuat hati khusyuk. Wa yahsul bisa biat tilawatul kitab. Ketika salat kita baca Al-Qur'an. Wal wuquf ala ma fi minal wa'di wal wa'id. Ya, ini kalau hafal Qur'an, tapi kalau sholatnya bolak-balik wadduha terus ya. Wadduha dengan al-nasr. Ini kalau di hafal Quran kan suratnya ganti-ganti tuh suratnya tuh. Nah, wal wuquf ala ma fi min wal wa'id, dan merenungkan maknanya yang dibaca. Kita sholatnya masih baca Quran. Dan kita merenungkan maknanya. Apa isinya? Ada janji Allah dan ada ancaman Allah. Wal mawa'id, ada mau'idah dari Allah. Wal adab, ada wal adab jamilah. Ada adab yang sangat indah di dalam ayat Quran itu. Wa dzikri masir khalqi ila dar tawaddaril iqab. Dan dalam Quran ada cerita tentang penjelasan tentang tempat balasan, tempat siksa, surga dan neraka. Raghbatan fil akhirah, untuk menarik, menyenangkan orang pada akhirat. Wa rahmanafratan 'alid dunya, menjauhkan dari dunia. Fayahunu 'alal insan hina idin tarka riyasah. Maka kalau sholatnya seperti ini, kalau orang sholatnya seperti ini, sangat ringan manusia untuk meninggalkan kedudukan. Orang kalau masih rakus kedudukan, nggak pernah sholat orang. Jelas nggak pernah sholat. Atau sholatnya nggak dihayati sholat. Kalau orang rajin sholat, apalagi dengan penghayatan, bisa mengurangi hubbur riyasah, cinta kedudukan. Wa muqta'atan ma'al makhluqin ila qiblati khidmatil khaliq, dan memotong tidak terlalu hubungan dengan makhluk tapi menuju pada khidmatil khaliq. Wa nadhiru hadzal ayah, ada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Ada ayat lain di surat ada. Wahai orang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Allah bersama orang yang sabar. Amma qalu ta'ala wa innaha, sesungguhnya sholat itu, wa innaha itu sesungguhnya sholat itu, fa fi hadzal dhamir wujuh. Dhamir ini ada beberapa pendapat. Ahadua ad-dhamir a'idun ila shalah. Wa innaha lakabiratun. Salat itu sangat berat. Innaha itu apa?
Salat. Salatun thaqilah illa al khosyi'in. Salat itu berat kecuali untuk bagi orang yang khusyuk. Wa thaniyah dhamir aidun ila al isti'anah allati yadullu ala wasta'inu. Jadi begini. Wasta'inu, mintalah tolong kamu sekalian bisabri dengan sabar, wassalat dengan salat, wa innaha, dan sesungguhnya minta tolong dengan sabar dan salat. Sesungguhnya isti'anah bisabri was-salah. Paham enggak? Wa innaha apa artinya? Wa innaha, sesungguhnya isti'anah bisabri was-salah la kabiratun illa khosyi'in. Wa tsalitsu wa annahu a'idun ila jawil umur allati amara bani Israil wa nahu anha min qawli udhkur ni'matallati 'an'amtu 'alaik. Ada berberat malah wa innaha lakabiratun dari awal dari sejak ya bani Israil udhkur ni'matallati 'an'amtu 'alaikum wa anifal alamin. Semua itu berat sesungguhnya itu. Sampai wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wal Arab qad tudmiru syai' ikhtisaran. Kenapa ada domir? Kenapa ada kata ganti supaya ringkas, supaya wa innaha. Sungguhnya iya, itu apa? Bisa dari awal tuh, dari apa? Dari ya bani Israil dzkuru ni'matallah. Zikru ni'mah itu berat. Ibadah berat. Ikut Nabi Muhammad berat. Beriman kepada Quran berat. Wa innaha lakabiratun. Tidak hanya sholat nih, semuanya. Au taqtasiru fih al-ima, atau isyarat saja. Idza wathiqat bi'ilmi al-khitab bi'ilmu khatab. Kalau idza wathaqta, kalau kamu percaya orang kita ajak itu pintar, paham. Fa yaqul qail ma 'alaiha afdal min fulan ya'ni al-ard. Ada perkataan begini. Ma 'alaiha afdal min fulan. Tidak ada sesuatu yang ditempati di atasnya lebih baik daripada Ciganjur. Apa itu artinya? Sesuatu apa sesuatu? Bumi, tanah. Jelas orang cerdas. Kalau orang cerdas paham orang cerdas. Tidak ada sesuatu yang kita tempati lebih indah daripada Ciganjur. Berarti apa? Tanah. Atau daerah atau tanah. Artinya omongan ini bagi yang cerdas paham. Bagi yang cerdas. Wa yaqulu ma baina apa ma baina apa? Sofan, apa? Ma baina la bitaiha aqra min fulan ya'al Madinah. Tidak ada apa yang diantara apa? Dua batas apa gimana? Lebih mulia daripada tempat itu, artinya Madinah, kota. Wa qala ta'ala walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Coba seandainya Allah tidak mengambil, seandainya Allah mengambil menyiksalah manusia dengan semua kedolimannya, maka di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang hidup. Seandainya Allah menyiksa orang yang berdosa, wah ya mati semua orang ini udah. Gak ada yang hidup sudah. Nah itu alaiha, apa itu? Min dabatin. Al-arad. Ini lagi bahas. Ini bahas bahasa Arab itu bisa diringkas itu daripada panjang. Amma qul ta'ala kabiratun. Jadi wa innaha itu artinya apa tadi? Wa innaha lakabiratun illa al-khosh. Wa inna itu apa itu? Sejak dari zikrun ni'mah. Iman bima anzaltu al-Muhammad. Iman bi Muhammad. Menjalankan syariat. Wah, panjang itu. Lakabiratun. Amma qul lakabiratun ay lasyaqatun. Berat. Thaqilah, berat. Susah. Ala haula, kepada mereka. Bagi mereka. Sahlatun, mudah. Al khosyi'i, bagi orang yang khusyuk. Wa yajibu ayyakuna thawabum aktar. Maka dengan demikian maka pahalanya orang khusyuk itu banyak. Wa thawabul khosyi' aqal. Wa dhalika munkar minal qaul. Jadi gini. Sholat itu berat.
Kalau kita paksa sholat, pahalanya besar. Kecuali bagi orang khusyuk, sholat nggak berat. Berarti orang khusyuk pahalanya sedikit. Yang khusyuk pahalanya sedikit. Yang berat tapi kita sholat tuh yang wadai kamu mungkar. Enggak benar itu. Omongan itu enggak benar itu. Wadai kamu mungkar minal qaul. Qulna laisal muradu anna alladhi haquhum min at-ta'abi akthar mimma haqu khashi'. Wa kaifa naqul dhalik? Wal khashi' yasta'milu 'inda as-salat jawarihi wa qalbahu wa sam'ahu wa basarahu. Saya jawab, bukan berarti tandanya kalau capek, ta'am itu capek, itu berarti lebih banyak pahalanya daripada yang khusyuk. Enggak. Kenapa? Orang yang khusyuk sendiri, orang khusyuk itu yang khusyuk dalam sholat dengan anggota badannya, jawarihahu, sholat dengan hatinya, sholat dengan pendengarannya, sholat dengan penglihatannya. Apa enggak berat itu? Berat enggak itu? Berat. Yang khusyuk pun berat, sholat dengan semuanya kok. Wala yaghfal an tadabburi ma yati min adzikr wa tadallul wa khusyuk. Dan yang dibaca selalu diingat-ingat, ya selalu paham, merenungi apa yang dibaca. Orang khusyuk itu salah khusyuk, berat juga ringan tuh. Wa idza tadzakkara wa'id lam yakhla' min hasrat wa ghammin. Ketika orang yang khusyuk salat membaca ayat tentang ancaman Allah, waduh hatinya sedih. Itu khusyuk itu. Wa idza dzakara wa'd fa kamits dzalik. Kalau dibaca itu janji-janji surga, pahala, waduh senang sekali hatinya. Wa idza kana hadza fi'lu khashi' fattaqlu 'alaihi bi fi'li a'dham. Kalau demikian maka yang khusyuk itu juga berat sholat itu. Berat enggak? Ya berat. Khusyuk. Anggota badannya. 2 tangan, 2 kaki. Sujud. Mukanya juga. Khusyuk dengan hatinya. Khusyuk pendengarannya dan matanya. Khusyuk memahami, mengikuti makna yang dibaca. Baca sholat, baca Quran. Dengan tadabbur maknanya. Wa innamal murad biqaul laqad thaqila gimana? Wa innaha thaqilatun ala man lam yakhsha'. Salat itu berat bagi orang yang tidak khusyuk. Annahu min haitsu la yantaqid min fi thawaban. Karena dia tidak meyakini ada pahala ketika salat itu. Wala fi tarkiha 'iqaban. Dan dia meyakini tidak ada apa-apa kalau enggak salat juga, enggak ada siksaan, enggak ada apa. Fas'abu 'alaihi fi'luha. Maka untuk melakukan sholat sangat berat bagi orang yang tidak meyakini kalau sholat dapat pahala, kalau enggak sholat dapat siksa. Enggak meyakini, ya berat sholat. Ngapain sholat? Falhasil annal mulhida. Orang yang ateis. Idza lam ya'taqid fi fi'liha manfa'ah. Ketika mengerjakan sesuatu dengan meyakini tidak ada manfaatnya. Thaqula alaih. Berat sekali mengamalkan itu. Thaqula alaih fi'luha. Li'annal istighala bima la fa'idata fih. Yathqul 'ala at-tab'. Karena mengerjakan sesuatu yang tidak dari hati yang enggak ada faedahnya, itu berat. Secara watak juga berat. Ammal muwahhid, tapi orang yang bertauhid, falam ma'taqada fi fi'liha a'dhamul manafi'. Ketika meyakini bahwa yang dikerjakan itu manfaatnya besar, wa fi tarkiha a'dhamul madar. Meninggalkan perintah itu adalah sangat mudarat. Lam yathqul 'dzalika 'alaih. Sama sekali enggak merasa berat salat itu. Lima ya'taqidu fi fi'li min thawab. Dia meyakini kalau mengerjakan salat ada pahala. Wal fauzil azim, kebahagiaan yang agung. Bin na'imi, dan kenikmatan al-muqim, yang langgeng. Wal khalas min al-'adzabil alim, dan selamat lepas dari siksaan yang pedih. Ala tara ila qouli ta'ala alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu orang meyakini akan ketemu Tuhan. Akan jumpa dengan Tuhan, itu orang khusyuk itu. Ay yatawaqqa'una, meyakini naila thawabi wal khalas min iqabih. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan lepas dari siksaannya. Mithaluhu idza qil marid kul hadza syai' al-mur. Kalau ada orang sakit, kemudian kita enggak berkata, makan nih, jamu ini dimakan, obat ini pahit sih pahit, tapi sembuh insyaallah. Kul, makanlah. Hada syai'un mur, ini yang pahit ini. Fa in i'taqada anna lahu fi syifa sahula dzalika alaih. Kalau si sakit ini meyakini bahwa ini bisa menyembuhkan, mudah enggak makannya? Makan ini pahit ini, makan, tapi nanti sembuh kamu. Ya,
Kalau dia meyakini bahwa itu sembuh, ya mudah makan. Nah, wa illam ya'taqid dzalik fi sabul amr alaih. Tapi kalau nggak meyakini bahwa ini sudah pahit, belum tentu sembuh, alah, malas makan gitu. Wa alaihi yahmilu qaulu ta'ala sallam wa ju'ilat qurrata 'aini fis shalah. Ya Allah. Rasul bersabda, kebahagiaanku, kesenanganku, merasa aku enjoy kalau saya sholat. Jadi kesenangannya Allah, kesenangan Rasul itu sholat kesenangannya. Kalau kita enggak ya, kalau kita apa? Kesenangan kita apa? Jalan-jalan, lihat pemandangan indah, mendengarkan lagu, baru senang tuh. Kalau Rasul bukan, kenikmatnya apa? Sholat. Wasafas sholat bidalikal wujuh allati dzakarnaha la li'annaha kanat la tasqulu alaih. Rasulullah menyifati sholat itu menjadi kesenangan, ketenangan hatinya. Kenapa? Ya karena tadi sudah saya terangkan tadi. Tahu tentang nanti pahalanya sangat besar. Nah, berarti apa? Berarti Rasul juga tahu bahwa sholat itu berat. Tapi karena harapan tadi, pengetahuan Rasul tentang pahala balasannya, dia menjadi indah sholat itu. Wa kaifa wa kana alaihi salatu wassalam yusalli hatta tawarramat qadamah. Bagaimana tidak Rasulullah sholat tahajud sampai apa? Telapak kakinya bengkak. Dalam tuman dalam tu sunnataman ahid dolama ila anishtakat qadama huduramin warami. Wa amal khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu apa? Fahu at-tadallul, merendah. Wal khudu', tunduk. Namanya khusyuk namanya. Amma qalu ta'ala alladzina yadhunnuna an mulaqu rabbihim falil mufassirina fi qaulan. Ahli tafsir ada dua pendapat. Al-awwal, anna dhanna bi ma'nal ilm. Yadhunnun mengetahui. Orang-orang khusyuk ada orang-orang yang tahu nanti akan ketemu dengan Tuhan. Jadi yadhunnun jangan diartikan apa? Menyangka, enggak tahu, yakin, meyakini. Anna dhanna bi ma'nal ilm. Qalu li anna dhanna wa huwa al-i'tiqad alladhi qaluhu tajwizun naqid yaqtadi an yakuna sahibahu ghairu jazim bi yaumil qiyamah wa hadha kufrun. Sebab lafal dhan itu dhan yaitu sesuatu keyakinan yang mungkin saja ada apa? Opositnya, menyangka ketemu dengan Tuhan. Boleh saja tidak ketemu kan gitu. Mau menyangka kok. Betul nggak? Betul nggak? Menyangka. Kalau don diartikan menyangka. Orang-orang yang menyangka hatinya akan ketemu dengan Tuhan. Kalau itu menyangka. Sekelas menyangka. Boleh saja tidak ketemu. Kufur. Maka ya itu maknanya apa? Meyakini. Al-ilm. Bukan ad-don. Bukan penyangka. Bukan. Allah Ta'ala madaha ala hadha dhan. Dan Allah memuji dhan ini. Wal madah ala kufri ghairu jaiz. Kalau itu kekufuran ya enggak boleh. Wa wajaba ayyakul murad min ad-dhan huha huna al-ilm. Maka wajiblah makna dhan di sini bukan sangkaan, dugaan bukan, tapi meyakini, mengetahui. Wa sababu hadzal majaz. Kenapa kok pakainya dhan? Kenapa enggak mengatakan saja annahum gimana? Wa ya'lamun wa ya'taqiduna annahum gitu kan lebih jelas kan? Wa ya'lamuna mereka tahu annahum mulaqu rabbihim. Wa yadhunnun apa wa yadhunnun? Annal ilma wad-dhann yashtarikani fi kauni kulli wahid minhuma i'tiqadan rajihan. Ilmu dengan dhann itu sama-sama di mana? Bahwa semua itu mengandung keyakinan yang unggul. Illa annal ilma rajihun mani'un min naqid. Tapi kalau ilmu maknanya itu unggul yang tanpa ada lawan. Yakin sudah. Wadhan rajih. Dugaan itu kan dugaan yang apa? Dugaan yang apa? Dugaan yang mendekati keyakinan lah. Dugaan yang kuat. Dugaan itu walaupun kuat tapi ghairu mani menaqid. Tidak mencegah kalau ada lawannya oposisi. Ya boleh saja nggak ketemu kan gitu. Ya dunnun kok. Walaupun ya, saya mengira nih. Nanti akan ketemu dengan Tuhan nih. Ini boleh saja nggak ketemu kan, jadi gitu kan. Tapi kalau saya yakin akan ketemu dengan Tuhan, berarti lawannya nggak akan terjadi lawannya itu. Falamma ishtabaha min hadzal wajh sah itlaqu ismi ahadi ma'al akhar. Maka bolehlah
salah satunya menempati salah satunya. Jadi al-ilmu diganti dengan al-adhan boleh. Qala Aus bin Hujar fa arsaltu mustayqinud dhanni annahu mukhalitun ma baina syarasi fi khaifu. Nah, ini lafal mustayqinud dhann. Ini maknanya yakin dengan dhann, bukan dhann sangka bukan. Wa qala ta'ala inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya meyakini bahwa saya akan jumpa dengan perhitungan, dengan hisab. Wa qala ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka mengira bahwa mereka akan dibangkit dari kuburan. Dzakarul ta'ala, Allah di sini menyebutkan inkaran alaihim, dalam rangka mengingkari mereka. Wa ba'tsan 'ala dhann, dan mereka punya sangkaan itu, wala yajuzu ayyab'athahum 'ala i'tiqad al-mujawwaz lin naqid. Fathabata annal murada bidh-dhanni hauna al-ilmu. Jadi lafal yadhunnu sini maknanya mengetahui, meyakini, bukan menduga, bukan. Al-Fatihah. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah itu memang ditujukan kepada Bani Israel. Awalnya ya, makna tujuan utamanya. Tapi juga bisa ditujukan kepada kita. Kita juga bisa. Tapi utamanya memang diturunkan ayat itu untuk Bani Israel. Setelah dari awal diperintah, udhkur ni'matallahi ta'alamtu 'alaikum, nikmat-nikmat yang telah kamu berikan kepada kamu sekalian, wa ufu bi'ahdikum. Apalagi? Nikmat apa lagi? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ini semua khitabnya kepada Bani. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Semua lagi ngejak ngomong Bani Israil semua ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Perintah pada Bani Israil semua. Terus sekarang wasta'inu bis sabri was shalah. Tapi boleh saja pada akhirnya untuk kita boleh. Kamu kalau mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan berat yang besar, ista'inu bis sabr, harus sabar. Wassalah, dan banyak sholat. Sudah, nggak ada jalan lain kita bagi orang beriman. Mau tujuan apa, yang punya tujuan besar, yang jadi presiden, yang jadi bupati, yang jadi DPR, sabar dan sholat. Kalau sudah jadi DPR, ayo sabar sholat enggak? Kalau udah jadi DPR sudah, jadi bupati, sabar dan sholat enggak?